Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Barini. Saya Zurda Rahmasari. Dan saya Kasmiati. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang seputar event organizer. Happy watching guys! Pengertian event organizer. Event organizer adalah penyedia jasa profesional dalam penyelenggaraan berbagai acara formal. Merupakan sekelompok orang yang terdiri dari tim pelaksana, tim pekerja, tim produksi, tim manajemen yang melaksanakan tugasnya guna mewujudkan sebuah program acara. Macam-macam event berdasarkan jenis penyelenggaraannya. 1. Ada olahraga, contohnya pertandingan profesional. 2. Ada seni, contohnya pementasan ataupun festival. 3. Ada topik bicara, contohnya seminar, diskusi, talk show, ataupun variety show. Keempat ada pameran, contohnya pameran komoditas dan pameran seni. Kelima ada pribadi, contohnya pesta pernikahan dan syukuran. Berdasarkan jenis ukuran besarnya sebuah acara, event dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Mega event adalah event yang sangat besar, memberikan dampak ekonomi yang besar pada masyarakat sekitar atau bahkan pada negara penyelenggara dan diinformasikan serta diliput melalui tayangan berbagai media, contohnya Piala Dunia. 2. Halma event identik dengan karakter atau etos dari suatu wilayah, kota, atau daerah di suatu tempat, bersifat regional di suatu daerah tertentu. Contohnya Rio Carnaval yang dikenal sebagai ekspresi dari Amerika Latin. Major event merupakan event yang secara ukuran mampu menarik media untuk meliput, menarik sejumlah pengunjung yang besar dalam kurun waktu periode tertentu untuk menghadiri event tersebut dan memberikan dampak peningkatan ekonomi secara signifikan. Contohnya PRJ atau Pekan Raya Jakarta. Baiklah, selanjutnya yaitu kegiatan yang terdapat pada I.O. yang disebut dengan MICE, Meeting, Intensive, Conference, dan Exhibition. Yang pertama yaitu meeting. Meeting merupakan kegiatan rutin perusahaan. Namun dengan adanya perusahaan tingkat korporasi, kebutuhan meeting akan lebih beragam, sehingga kegiatannya perlu mendapat perhatian yang lebih baik dari seorang meeting planner atau orang yang merencanakan penyelenggaraan rapat perusahaan. Kemudian insentif. Unsur yang terdapat dalam perjalanan insentif adalah bisnis dan wisata. Pada perjalanan insentif, kegiatan bisnis dan pariwisata dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, perjalanan insentif sering diberikan untuk seorang pegawai di suatu perusahaan karena mereka berprestasi. Perjalanan insentif tidak hanya dilakukan oleh perusahaan, tetapi juga banyak institusi pendidikan. Contohnya kunjungan industri, kuliah lapangan, atau wisata studi yang dikemas seperti perjalanan insentif. Kemudian konferensi adalah bisnis yang mempertemukan orang secara langsung dalam jumlah yang besar untuk berdiskusi mengenai suatu masalah, kasus, negosiasi, membangun hubungan dan jaringan bisnis, meningkatkan performa baik individu maupun perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu exhibition, menampilkan berbagai macam jenis produk perusahaan yang dihadiri banyak pengunjung untuk membeli produk mereka. Nah, event ini mempertemukan penyedia produk dan jasa dengan pembeli dalam satu tempat. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan produk baru perusahaan kepada masyarakat luas. Contohnya pameran dagang. Kemudian selanjutnya peran I.O. Peran yang pertama yaitu membantu tujuan yang diharapkan oleh klien. Yang kedua yaitu memastikan efektivitas acara dari konsep, persiapan tempat, perizinan, perlengkapan pendukung, artis dan talent, dokumentasi, hingga jalannya acara. Dan jika diperlukan sampai publikasi acara di media massa. Lanjut kepada poin C, yaitu posisi event organizer. Posisi event organizer ini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, penyandang dana atau pihak yang mengeluarkan dana untuk pelaksanaan suatu program. Yang kedua, pelaksana. Disinilah posisi dan peranan I.O. yang sesungguhnya
bekerja keras untuk mewujudkan semua impian dan kepuasan semua pihak. Yang selanjutnya, penampil. Penampil merupakan salah satu kunci daya tarik semua jenis program, sangat tergantung pada para penampilnya. Selanjutnya, penonton. Baik membayar atau gratis, event kecil atau besar, faktor penonton adalah salah satu tolak ukur kepuasan event. Dan yang terakhir adalah pengamat. Pengamat bisa berasal dari kalangan pers, di mana pengamat memiliki pengaruh sebagai humas atau PR secara tidak langsung. Nah, di sini timbullah pertanyaan bagaimana melihat kemampuan sebuah event organizer. Salah satu yang bisa dilihat adalah kemampuan I.O. mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga, misalnya urusan transportasi, hotel peserta, bahkan kekurangan makan yang mungkin sebelumnya tidak terfikirkan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kaitan humas dengan event organizer? Kemampuan seorang PR atau humas sangat diperlukan dalam menyelenggarakan event untuk tujuan promosi publikasi, meningkatkan kesadaran dan pemahaman, hingga membujuk dan mempengaruhi untuk mencari dukungan tertentu dari publik sasarannya. Demikianlah penjelasan mengenai seputar event organizer dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kecil belum boleh pacaran ya. Cantiknya